Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya, Yunita Cici Kodana, pada mata kuliah pengantar agribisnis dengan tema hari ini itu lingkungan agribisnis pada Prodi Agribisnis Pangan, jurusan Rekayasa Teknologi dan Bisnis Pertanian. Tujuan mengenali lingkungan sistem agribisnis. Yang pertama itu adalah untuk identifikasi pengaruh lingkungan yang menguntungkan dan yang merugikan. Kemudian mengelola faktor yang menguntungkan atau mendukung sistem dan mengendalikan faktor yang merugikan agar tidak mengganggu kelangsungan hidup sistem. Jadi tujuannya mengapa kita harus mengenali lingkungan sistem agribisnis? Yang pertama, kita harus untuk apa? Untuk identifikasi, untuk mengetahui apa saja sih pengaruh lingkungan yang menguntungkan dan apa saja pengaruh lingkungan yang dapat merugikan. Kemudian selain mengidentifikasi, kita juga bisa mengelola faktor yang menguntungkan atau mendukung sistem. Dan juga bisa mengendalikan faktor yang merugikan agar tidak mengganggu kelangsungan hidup sistem. Jadi misalnya lingkungan-lingkungan yang menguntungkan itu bisa kita kelola dengan baik, sedangkan yang kira-kira itu akan dapat merugikan, kita bisa kendalikan sebelum merugikan sistem lingkungan agribisnis kita. Itu ya, itu tujuannya. Lanjut. Yang kedua itu lingkungan dan hal-hal yang mempengaruhi sistem agribisnis. Yang pertama itu undang-undang dan legalitas. Yang kedua itu lingkungan bisnis dan strategi bisnis. Yang ketiga itu kebijakan ekonomi mikro pemerintah. Yang keempat kebijakan ekonomi makro pemerintah. Yang kelima itu situasi ekonomi internasional. Dan yang keenam faktor lingkungan lainnya. Jadi ada 6 hal-hal yang mempengaruhi sistem agribisnis. Yang pertama itu undang-undang dan legalitas, pasti ya. Namanya undang-undang, jadi apapun kegiatan agribisnis kita harus berdasarkan undang-undang dan semuanya harus mempunyai legal atau legalitas. Yang kedua, lingkungan dan strategi bisnis. Yang ketiga itu kebijakan ekonomi mikro pemerintah. Keempat, kebijakan ekonomi makro pemerintah. Yang kelima itu situasi ekonomi internasional. Dan yang keenam itu faktor lingkungan lainnya. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, undang-undang dan legalitas. Sebagai suatu bisnis yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi itu terlibat dalam hal penawaran dan permintaan, distribusi produk, rantai aliran finansial, kebutuhan investasi, dan modal kerja, bentuk dan struktur usaha, maka undang-undang dan legalitas usaha merupakan faktor yang mempengaruhi sistem agribisnis. Jadi tentu ya, apapun itu pengelolaannya, sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, ilmu pengetahuan dan teknologinya, termasuk hal penawaran, permintaan, distribusi, rantai aliran finansial, kebutuhan investasi dan modal kerja itu merupakan struktur usaha faktor usaha yang mempengaruhi sistem agribisnis. Selanjutnya itu lingkungan bisnis dan strategi bisnis. Kondisi bisnis itu dipengaruhi oleh kehidupan masyarakat. Dan sebaliknya, sehingga sistem agribisnis itu perlu mempelajari pengaruh-pengaruh lingkungan bisnis dari sisi politik, ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan teknologi, pertahanan, dan keamanan. Cukup jelas di lingkungan bisnis dan strategi bisnis ya. Kita lanjut ke kebijakan ekonomi mikro pemerintah. Jadi ekonomi mikro itu membahas bagaimana alokasi sumber daya secara efisien untuk konsumsi konsumen pada tingkat rumah tangga, perusahaan, dan industri. Jadi lebih ke bagaimana mengalokasikan itu semua sumber daya itu secara efisien untuk konsumen pada tingkat rumah tangga, bisa untuk perusahaan dan industri.
Selanjutnya, kebijakan ekonomi makro pemerintah. Jadi kalau mikro saja itu bisa memperhatikan alokasi sumber daya secara efisien untuk konsumen pada tingkat rumah tangga, perusahaan dan industri, maka ekonomi makro memperhatikan alokasi sumber daya pada tingkat kumpulan rumah tangga, perusahaan dan industri, atau dengan kata lain pada tingkat negara. Itu bedanya ya, mikro dan makro. Jadi kalau mikro itu untuk rumah tangga, konsumen rumah tangga seperti perusahaan dan industri, sedangkan kalau untuk makro itu lebih ke sumber daya pada tingkat kumpulan rumah tangga, perusahaan dan industri, dengan kata lain pada tingkat negara. Jadi lebih luas. Selanjutnya 5, situasi ekonomi internasional. Ada yang kelima ini ya, pengaruh globalisasi ekonomi dunia membuat ekonomi nasional menjadi bagian dari ekonomi internasional dan tidak ada lagi negara yang hidup terisolasi tanpa hubungan ekonomi, hubungan keuangan maupun hubungan perdagangan internasional. Jadi harus sudah tidak ada lagi yang namanya tidak ada ekspor dan impor. Jadi setiap negara pasti memiliki ekspor dan impor. Selanjutnya, faktor lingkungan lainnya. Contoh faktor lingkungan lainnya yang mempengaruhi sistem agribisnis adalah kestabilan politik. Jadi sesuai ya, sesuai zaman politik siapa akan mempengaruhi siapa. Yang kedua, kondisi sosial. Jadi kalau sosial dan budayanya merupakan orang-orang tingkat menengah atau menengah ke atas, biasanya ekonominya juga akan meningkat. Yang ketiga, kondisi keamanan. Jadi sia-sia jika suatu lingkungan itu misalnya termasuk banyak orang kaya di sana, namun tidak aman, tidak akan terjadi sistem agribisnis di sana. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Selanjutnya kita akan lanjut untuk minggu depan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.